Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Perkenankanlah saya menyampaikan presentasi budaya positif di SMA Negeri Seri Tenjo aksi nyata Numan Helmi CGP angkatan 10, yaitu perubahan paradigma belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya sudah mengadakan segitiga restitusi dengan link di bawah ini, kemudian saya menerapkan dalam praktek baik rutin di SMA Negeri Seri Tenjo. Satu, menyambut pagi dengan kedatangan para peserta didik di SMA Seri Tenjo dengan penuh kehangatan dan kegembiraan. Dokumentasinya di sini. Nomor dua, mengatur lalu lintas di gerbang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti memberi sinyal pada para pengguna jalan baik umum maupun peserta didik agar melambatkan kendaraan karena banyaknya peserta didik yang akan masuk ke sekolah. Khawatir ada terjadi hal yang tidak diinginkan dari itu. Yang ketiga, menyambut peserta didik dengan senyum, sapa, salam di pintu gerbang sekolah merupakan langkah awal yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan meningkatkan dan menyenangkan. Berikut adalah beberapa model praktik yang bisa dipraktekkan untuk menyambut peserta didik dengan baik di pintu gerbang sekolah. Setiap pagi menyambut kedatangan peserta didik di pintu gerbang dengan penuh keramahan dan semangat untuk menyambut belajar. Refleksi, dengan menerapkan praktek baik ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan menyambut peserta didik dengan baik di pintu gerbang, memberikan pengalaman positif yang dapat mempengaruhi sikap dan motivasi belajar peserta didik sepanjang hari. Praktik baik ini akan terus dilaksanakan di SMA Negeri Seri Tenjo. Terima kasih, salam bahagia, salam jumpa guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Lalu sekalian, bagaimana semangat untuk belajar? Baik, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya bersama-sama ya. Kesepakatan kelas itu kalian buat nanti dibimbing oleh Bapak. Inginnya seperti apa di keyakinan kelas ini? Bapak munculkan dulu dari kira-kira kedisiplinan kelas. Kira-kira kedisiplinan kelas itu inginnya seperti apa agar kelas ini disiplin? Bagaimana tuh? Satu apa? Gimana kira-kira? Satu, masuk tepat waktu, setuju nggak? Ya, oke, berarti kita masuk tepat waktu pukul berapa nih kira-kira? Jam 7.00 ya? Sudah ada di kelas. Oke, kita sepakai gitu Pak ya. Silakan sekretaris ditulis. Sekretarisnya awak ya. Tulis. Masuk tepat waktu. Oke. Yang kedua, apa kesepakatan kelas kita untuk kelas kita menjadi bersih? Kira-kira apa? Piket. Berarti membersihkan kelas bersama-sama, bagaimana? Ya. Sepakat? Sepakat. Akan ditulis Pak ya? Ya. Bersihkan kelas, berarti tanggung jawab semua ya? Ya Pak. Ya. Oke, yang ketiga, bagaimana kelas ini kondusif belajar, tidak ribut. Ketika guru menjelaskan, kalian bisa mendengarkan secara baik. Kira-kira apa tuh? Komitmen kita bersama-sama yang kalian inginkan gimana? Hah? Bang? Menghormati guru yang sedang bicara gitu? Ya. Menghormati yang bicara di depan, setuju? Setuju. Kan awal diketik ya. Udah berapa kesepakatan? Ada berapa? 3 ya? Cukup nggak? Cukup. 3 aja? Ya. Gak ada yang lain? Nggak. Udah itu aja? Ya. Oh gitu. Jadi 3. Jadi cukup 3 kesepakatan kelas yang kita sepakati untuk aturan main kita di dalam proses belajar di kita ya. Di kelas kelas berapa? IT 1. Ya, kelas IT 1 ya. Ini berharapannya adalah bagaimana kita secara sadar komitmen terhadap apa yang kita rencanakan dan yang kita putuskan, yang kita sepakat. Ada berapa poin tadi? 3. 1,
Datang tepat waktu. 2, tiket kebersihan kelas. 3, menghormati guru yang sedang bicara di depan. Bisa dilaksanakan? Bisa? Bisa. Nah, kalau tidak dilaksanakan oleh kalian berarti gimana? Yo, kalau tidak dilaksanakan berarti kita melanggar apa yang kita sepakat. Merasa salah nggak kalau begitu? Merasa salah nggak? Kalau kita mengingkari apa yang kita katakan, merasa salah nggak? Nah, berarti ini kita sudah mulai belajar dari kesalahan. Betul nggak? Betul. Ya, untuk menghindari apa yang namanya hukuman atau menghindari apa yang namanya konsekuensi, gitu ya? Tapi kita bersama-sama belajar dari apa yang kita putuskan, apa yang kita rencanakan, gitu ya? Ya, itu namanya kesepakatan kelas. Jadi kita, kalau kalian melanggar berarti itu namanya kita harus kembali lagi kepada kesepakatan kelas untuk belajar dari kesalahan-kesalahan kita, gitu ya? Enak nggak? Enak nggak begitu ya? Ya. Coba ada lagi yang ditanyakan tentang kesepakatan kelas ini? Tidak ada. Semuanya sudah sepakat ya? Sudah sepakat, sudah oke. Terima kasih. Silakan nanti ditulis ya. Ya, ditulis dalam kesepakatan kelas belajar. Kita aturan main kita belajar di kelas ini, gitu ya. Nanti Bapak nanti tinggal lihat saja kesempatan kelas. Oh, kelas ini dengan Bapak untuk belajar seni budaya berarti 1, tepat waktu. Yang kedua, kebersihan kelas. Yang ketiga, menghormati guru yang sedang bicara. 3 poin itu kesepakatan dengan Bapak kita laksanakan bersama-sama di dalam proses pembelajaran di kelas 11 ya IT 1. Terima kasih anak-anak sekalian. Kesempatan kelas ini kita ketuk palu ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan paparan dari Bapak Numan Helmi berkaitan dengan budaya positif. Kepada Bapak Numan Helmi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, guru hebat. Perkenankan saya menyampaikan, mendiseminasikan mengenai tentang budaya positif, praktik baik, terus segitiga restitusi dan posisi kontrol di SMA Negeri 1 Tenjo yang sama-sama kita banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah kiranya untuk mendengarkan diseminasi dari saya mengenai tentang apa yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Tenjo ini berkaitan dengan budaya positif di SMA Negeri 1 Tenjo yang sebetulnya sudah sama-sama kita lakukan di sekolah kita. Tentang budaya positif ini, yaitu sesuatu yang sangat berharga bagi ruang lingkup pendidikan, terutama di sekolah yang kita banggakan bersama-sama. Saya melakukan budaya positif ini adalah dengan senyum, sapa, salam kepada peserta didik dan memberikan satu kebahagiaan untuk menyambut belajar di SMA Negeri 1 Tenjo yang kita banggakan bersama-sama. Juga saya membuat kesepakatan kelas di kelas bersama dengan peserta didik sebelum melakukan pembelajaran agar apa? Agar budaya positif ini bisa dilaksanakan oleh para peserta didik yang ada di kelas untuk sama-sama kita mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Untuk menghindari hukuman atau konsekuensi yang mungkin akan terjadi pada peserta didik. Artinya dalam itu berarti saya sudah melakukan segitiga restitusi untuk bagaimana peserta didik bisa belajar dari kesalahan tetapi bukan belajar dari hukuman. Karena bagaimanapun mungkin kita sebagai manusia biasa mungkin pernah melakukan sebuah hukuman kepada para peserta didik sebagai guru juga mungkin
Tapi itu mungkin ya akan berdampak panjang dan berdampak yang kurang tepat bagi para peserta didik. Juga konsekuensi sama mungkin akan mempengaruhi mentalitas mereka, penurunan daya belajar mereka. Tetapi ketika kita mengasah peserta didik untuk belajar dari kesalahannya melalui stag yang kita lakukan dengan langkah pertama adalah membuat keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas itu diputar kepada anak untuk direfleksi. Lalu apa kesalahan-kesalahan mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat agar bisa lebih baik. Tugas saya sendiri adalah bagaimana merefleksi itu agar para peserta didik bisa komitmen terhadap apa yang mereka buat, lalu apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka putuskan di dalam kelas untuk kemajuan belajar mereka, terutama seperti itu. Nah, ini ada hubungannya dengan langkah-langkah yang dilakukan mengenai tentang teori kontrol, terus mengenai tentang restitusi, mengenai tentang budaya positif di dalam sekolah kita, ya, dan hubungannya dengan pembuatan keyakinan kelas yang ada di kita. Terus yang lain juga budaya positif ini seperti budaya saling menyayangi, saling peduli, gotong royong, sekaligus menanamkan dan memberikan satu motivasi kepada para peserta didik untuk membangun kebersamaan. Dalam hal ini berarti memunculkan profil belajar Pancasila untuk ditanamkan sejak dini di sekolah kita agar berinfek pada mereka di kemudian hari secara kontekstual. Ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat, mereka bisa berkolaborasi dengan orang lain secara sempurna, secara baik, bisa menempatkan diri dan bisa mewarnai, terutama untuk dirinya dan untuk orang lain, sehingga mereka bisa hidup bersosial, mereka bisa selamat sampai pada titik tujuan mereka. Lalu mereka mau jadi apa itu adalah memang hak dan kemerdekaan mereka, apa yang ada pada diri mereka, termasuk potensi, kompetensi, terus kekuatan dirinya. Dan kita ya saya sebagai guru hanya menuntun mereka, mengasah mereka untuk menjadi diri sendiri, untuk merdeka, untuk menjadi tumbuh dengan dirinya sendiri dengan kekuatan kodrat mereka, baik secara kodrat zaman dan kodrat alam. Itu mungkin dari literasi saya terhadap filosofi belajar Dewata melalui pendidikan penggerak ini. Selanjutnya saya juga berkolaborasi dengan teman-teman yang sejawat. Mungkin saya meminta saran dan kritik dari teman-teman semua untuk terus disempurnakan apa yang sudah saya lakukan mengenai tentang tugas aksi nyata di modul 1.4 ini. Jika apa yang saya sampaikan pada hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan, saya membuka diri untuk diberikan saran dan kritik. Semata-mata adalah bukan untuk mencari sebuah kesempurnaan, tetapi semata-mata yang saya lakukan adalah bagaimana keinginan saya sendiri menjabarkan visi kasih saya sebagai guru, yaitu ingin atau menginginkan peserta didik yang beriman, bertakwa dan berbudaya ini dalam rangka berkolaborasi beserta Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, untuk sama-sama kita saling mengisi, untuk sama-sama kita saling melengkapi dari segala kekurangan agar di kemudian hari bisa kita perbaiki bersama-sama. Mungkin itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh bertanya, jika tidak ada maka saya tutup. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat atas audien yang saya lakukan hari ini, berbagi diseminasi tentang keyakinan kelas, budaya